Sebelum kita lahir, sebelum kita membuka mata di dunia ini, apakah kita sudah ada? Pernahkah kamu benar-benar berpikir di mana kita sebelum kehidupan ini dimulai? Apakah kesadaran kita telah ada sebelum tubuh ini terbentuk? Ataukah kita hanya sekedar ketiadaan yang tiba-tiba terseret ke dalam realitas ini? Sains modern berpendapat bahwa kesadaran hanyalah hasil dari aktivitas listrik di otak, sebuah ilusi biologis yang berakhir seiring tubuh kita mati. Tetapi jika itu benar, mengapa ada satu misteri dalam sains yang hingga kini belum bisa terpecahkan, yaitu the hard problem of consciousness? Ilmu saraf memang bisa memetakan aktivitas otak dan kaitannya dengan perilaku manusia. Namun tidak ada teori yang dapat menjelaskan mengapa aktivitas neural tertentu bisa menghasilkan pengalaman subjektif sehingga kita benar-benar merasakan sesuatu. Dalam fisika kuantum, ada sebuah konsep yang disebut non-lokalitas, sebuah gagasan bahwa partikel subatom dapat saling berinteraksi secara instan tanpa memperdulikan jarak, sehingga informasi tetap eksis tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Mungkinkah kesadaran manusia juga memiliki sifat yang serupa? Jika benar, ini bisa mengubah segalanya. Manusia bukan hanya tubuh dan pikiran yang lahir lalu mati. Bisa jadi kesadaran manusia lebih luas, lebih dalam, bahkan lebih tua dari waktu itu sendiri. Di berbagai belahan dunia, terdapat kisah-kisah anak-anak yang mengklaim memiliki ingatan sebelum lahir. Mereka bukan hanya sekedar mengarang cerita, tetapi seringkali mengungkapkan informasi yang seharusnya mustahil untuk mereka ketahui. Salah satu kasus paling terkenal adalah James Leininger, seorang anak Amerika yang sejak kecil mengaku sebagai seorang pilot yang gugur dalam Perang Dunia Kedua. Ia mengingat detail yang sangat spesifik, mulai dari tipe pesawat yang ia terbangkan, lokasi pertempuran, bahkan nama kapal induk tempatnya bertugas. Semua informasi ini ternyata cocok dengan catatan sejarah yang terdokumentasi. Di belahan dunia lain, di India dan Tibet, kisah serupa juga ditemukan. Beberapa anak mengaku sebagai reinkarnasi dari tokoh-tokoh tertentu dan mampu memberikan detail kehidupan mereka dengan akurasi yang sangat mengagumkan. Dalam hal ini, Dr. Ian Stevenson, seorang profesor psikiatri dari University of Virginia, menghabiskan puluhan tahun demi meneliti lebih dari 2.500 kasus anak-anak dengan ingatan akan kehidupan lampau. Dalam studinya, ia menemukan pola yang konsisten. Anak-anak ini seringkali memiliki ketakutan atau fobia yang berkaitan dengan cara mereka mati di kehidupan sebelumnya. Dan karena uniknya fenomena ini, beberapa penelitian mencoba menguji klaim anak-anak yang mengingat kehidupan sebelumnya dengan cara yang lebih ketat. Dalam eksperimen yang dilakukan di berbagai tempat, anak-anak yang mengklaim memiliki ingatan sebelum lahir diberi serangkaian foto atau objek yang terkait dengan kehidupan yang mereka sebut sebagai kehidupan sebelumnya, dan hasilnya sangat mencengangkan. Banyak dari mereka mampu mengenali orang dan tempat dengan akurasi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kebetulan. Dan kabar buruknya, bukan hanya anak-anak yang mengalami fenomena ini. Beberapa orang dewasa melalui regresi hipnosis juga mengaku mengingat pengalaman sebelum lahir. Beberapa di antaranya menggambarkan dunia prakehidupan, tempat di mana jiwa memilih untuk lahir ke dunia fisik. Lalu, apakah ini hanya konstruksi dari alam bawah sadar? Ataukah kita sedang menyentuh sesuatu yang benar-benar nyata? Dan jika kesadaran kita benar-benar telah ada sebelum lahir, pertanyaan besar berikutnya, mengapa kita tidak mengingatnya? Apakah ingatan kita tentang kesadaran di masa lalu sengaja dihapus? Ataukah ada batasan alami dalam mekanisme kesadaran kita? Dari sudut pandang ilmiah, ada kemungkinan bahwa ingatan sebelum lahir memanglah ada, tetapi tidak bisa diakses karena otak manusia berkembang menutupi atau menggantikan pengalaman sebelumnya dengan informasi baru. Pada titik ini, kita dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar hanya makhluk biologis dengan kesadaran terbatas pada satu kehidupan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang melampaui pemahaman kita tentang waktu dan eksistensi? Fisikawan kuantum telah berbicara tentang konsep non-lokalis, gagasan bahwa informasi dapat eksis tanpa batasan ruang dan waktu. Jika ini benar, mungkinkah itu juga berlaku bagi kesadaran manusia? Apakah kesadaran kita hanyalah produk dari otak, ataukah ia merupakan sesuatu yang lebih luas, yang terhubung dengan jaringan energi yang tak pernah kita lihat?
Secara ilmiah, kesadaran diyakini muncul sebagai hasil dari aktivitas kompleks dalam otak. Neuron-neuron yang saling berinteraksi menciptakan pengalaman subjektif yang kita sebut sebagai kesadaran. Namun, dalam hal ini ada satu pertanyaan besar yang belum bisa dijawab oleh sains. Apakah kesadaran benar-benar berasal dari otak? Ataukah ia hanyalah sesuatu yang ditransmisikan melalui otak, seperti radio yang menangkap gelombang siaran? Fenomena seperti pengalaman dekat kematian atau near-death experience semakin memperumit perdebatan ini. Banyak individu yang mengalami NDE melaporkan kesadaran yang tetap ada meskipun otak mereka secara medis telah berhenti berfungsi. Beberapa dari mereka bahkan mengingat detail kejadian yang seharusnya tidak dapat mereka ketahui dalam keadaan tidak sadar. Argumen ini semakin diperkuat ketika kita melihat fenomena terminal lucidity. Terminal lucidity adalah kejadian di mana individu yang telah mengalami penurunan fungsi otak yang parah, seperti penderita Alzheimer stadium akhir atau pasien koma, secara tiba-tiba mendapatkan kembali kejernihan pikiran dan kesadaran sesaat sebelum kematian. Dalam momen ini, mereka dapat berbicara dengan jelas, mengenali orang-orang sekitar mereka, bahkan mengungkapkan pengalaman atau wawasan yang tampaknya melampaui batasan fisik otak yang sudah rusak. Fenomena ini telah didokumentasikan dalam berbagai laporan medis dan studi kasus, tetapi tetap menjadi misteri yang sulit dijelaskan dalam kerangka materialisme neurologis. Jika kesadaran semata-mata merupakan hasil aktivitas otak, maka tidak ada alasan bagi individu dengan otak yang sudah mengalami degradasi parah untuk tiba-tiba mendapatkan kembali kejernihan mentalnya. Otak manusia menghasilkan berbagai jenis gelombang, alfa, beta, theta, dan delta. Setiap gelombang memiliki karakteristik dan fungsi tertentu yang membentuk kesadaran kita. Namun yang lebih menarik adalah gagasan bahwa kesadaran manusia bukan sekedar produk dari gelombang otak individu, melainkan sesuatu yang lebih terstruktur, lebih luas, dan saling terhubung. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang otak satu individu bisa terhubung dengan individu lain dalam kondisi tertentu. Contoh yang paling nyata adalah hubungan batin antara ibu dan anak. Banyak ibu yang dapat merasakan ketika anaknya sedang dalam bahaya, meskipun jarak memisahkan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran manusia bisa melampaui batas tubuh fisik dan menandakan adanya jaringan energi yang tak kasat mata yang menghubungkan kita semua. Lebih jauh lagi, teori-teori dalam fisika kuantum memberikan wawasan menarik tentang kemungkinan kesadaran sebagai fenomena non-lokal. Prinsip non-lokalis dalam mekanika kuantum menunjukkan bahwa dua partikel dapat tetap terhubung meskipun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Jika prinsip ini berlaku di tingkat subatom, mungkinkah kesadaran manusia juga memiliki sifat yang serupa? Dalam konteks ini, neuroscience kuantum mengusulkan bahwa kesadaran mungkin tidak hanya berasal dari otak, tetapi merupakan bagian dari jaringan informasi yang lebih besar, yang melibatkan interaksi antara medan elektromagnetik, gelombang otak, dan struktur mendasar dari realitas itu sendiri. Fisikawan Roger Penrose dan ahli anestesis Stuart Hemrow mengembangkan hipotesis kesadaran kuantum yang menyatakan bahwa kesadaran mungkin muncul dari proses kuantum di dalam mikrotubulus sel saraf otak. Jika benar demikian, maka kesadaran bukan hanya sekedar produk dari neuron, melainkan sebuah sistem informasi yang lebih luas yang mungkin telah ada sebelum kita lahir dan akan terus ada setelah kita mati. Lalu jika kesadaran manusia adalah bagian dari jaringan besar yang menghubungkan semua manusia, maka ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah kesadaran kita terhubung dengan kesadaran planet ini, dengan tata surya, atau bahkan dengan seluruh alam semesta? Dalam berbagai tradisi spiritual, ada banyak konsep yang menyatakan bahwa kesadaran individu hanyalah percikan kecil dari kesadaran universal. Konsep ini muncul dalam berbagai agama dan filsafat timur, seperti dalam keyakinan Sufisme, Vedanta dalam Hinduisme, dan teori Tao dalam filsafat Cina yang menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Konsep kesadaran dalam Sufisme berakar pada gagasan bahwa seluruh kesadaran di alam semesta berasal dari satu sumber utama, yaitu Tuhan yang Maha Sadar. Dalam tradisi Sufi, hal ini sering dikaitkan dengan konsep Nur Muhammad yang dianggap sebagai cahaya primordial yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan sebelum penciptaan alam semesta.
Nur Muhammad adalah manifestasi pertama dari kesadaran ilahi yang kemudian menjadi asal dari segala sesuatu yang eksis, termasuk kesadaran manusia. Dalam perspektif ini, setelah peristiwa Big Bang yang dalam bahasa Sufi disamakan dengan tahap tajali atau pancaran Tuhan ke alam ciptaan, kesadaran ilahi terdistribusi ke seluruh bagian alam semesta. Ini berarti bahwa setiap entitas di alam raya, baik yang hidup maupun yang tampak tidak hidup, memiliki bagian dari kesadaran primordial tersebut. Dengan kata lain, kesadaran bukanlah sesuatu yang muncul pada manusia atau makhluk hidup lainnya, tetapi merupakan sifat fundamental dari realitas itu sendiri. Konsep ini memiliki keterikatan erat dengan panpsikisme, sebuah teori dalam filsafat kesadaran yang menyatakan bahwa kesadaran bukanlah produk dari kompleksitas biologi semata, melainkan merupakan aspek dasar dari realitas, sama seperti massa atau energi. Panpsikisme berargumen bahwa setiap partikel atau entitas di alam semesta memiliki tingkat kesadaran tertentu, meskipun dalam bentuk yang sangat primitif. Salah satu implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa kesadaran manusia bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan kesadaran universal. Dari sudut pandang panpsikisme, ini dapat diartikan sebagai pemahaman bahwa kesadaran bukanlah sesuatu yang eksklusif bagi otak manusia, tetapi merupakan aspek fundamental dari realitas yang tersebar di seluruh alam semesta. Dengan demikian, baik dalam sufisme atau panpsikisme, terdapat kesamaan dalam pandangan bahwa kesadaran bersifat tunggal, transenden, dan mendasari seluruh realitas. Keduanya mengarah pada satu kesimpulan bahwa kesadaran tidak muncul dari materi, melainkan materi adalah ekspresi dari kesadaran yang lebih mendalam dan universal. Kemudian, jika kesadaran memang bersifat fundamental dan mendahului materi, maka ini menjelaskan mengapa dalam beberapa tradisi spiritual dan pengalaman pribadi tertentu, ada individu yang mengklaim memiliki ingatan sebelum lahir. Jika kesadaran merupakan bagian dari jaringan universal, bisa jadi kita sebenarnya selalu terhubung dengannya. Tetapi pengalaman manusia di dunia ini membatasi akses kita terhadap ingatan masa lalu. Keterputusan dari kesadaran universal mungkin bukan karena kesadaran itu sendiri terputus, melainkan karena pengalaman hidup kita di dunia ini dirancang untuk memberikan ilusi keterpisahan demi proses pembelajaran dan pertumbuhan spiritual. Mungkin kita sengaja dipisahkan dari ingatan sebelum lahir agar kita bisa mengalami dunia ini sebagai sesuatu yang baru dan otentik. Dengan demikian, berbagai fenomena, termasuk fenomena anak-anak yang mengingat kehidupan masa lampaunya, terminal lucidity maupun pengalaman dekat kematian atau NDE, memberikan petunjuk kuat bahwa kesadaran manusia tidak hanya muncul dari otak, tetapi mungkin merupakan bagian dari suatu jaringan kesadaran yang lebih luas yang telah ada sebelum kelahiran dan tetap bertahan setelah kematian. Dan jika kesadaran adalah aspek fundamental dari realitas itu sendiri, maka pengalaman hidup di dunia ini hanyalah satu fase dari perjalanan kesadaran yang lebih panjang. Fase yang mungkin sengaja dirancang dengan batasan tertentu agar manusia dapat mengalami realitas dengan cara yang lebih otentik.